Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Sandi Setiawan, NPM 0651 Di sini saya akan menjelaskan skripsi saya yang berjudul Model Alat Pendeteksi Banjir Bandang Berbasis Internet of Things atau IoT. Latar belakang masalah: banjir bandang atau air bah adalah banjir besar yang datang secara tiba-tiba dengan meluap, menggenangi, dan mengalir deras, menghanyutkan benda-benda besar seperti kayu dan sebagainya. Banjir bandang juga dapat mengakibatkan kerusakan dan kerugian bagi masyarakat. Dan akhirnya saya bertujuan ingin menciptakan alat prototipe tentang pendeteksi banjir bandang berbasis Internet of Things. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk merancang model alat pendeteksi banjir bandang berbasis Internet of Things. Ruang lingkup. Di sini ada prototipe atau alat model alat pendeteksi banjir bandang berbasis Internet of Things. Di sini saya juga menggunakan sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik yaitu sensor yang bekerja untuk mendeteksi ketinggian. Yang kedua, ada sensor water flow. Sensor water flow digunakan untuk mendeteksi kecepatan arus air. Dan yang ketiga, saya menggunakan sensor turbidity meter yang digunakan untuk mendeteksi kekeruhan air. Manfaat: yang pertama, mampu merancang dan membangun model alat pendeteksi banjir bandang. Yang kedua, masyarakat dapat mengakses dan mendapatkan informasi mengenai banjir bandang. Yang ketiga, mampu memahami sistem kerja dari sensor yang digunakan. Perancangan. Berikut adalah rancangan sistem mekanik secara umum tampak atas. Bisa dilihat, ini ada sensor ultrasonik, di sini ada sensor water flow, dan di sini sensor turbidity. Nah, di sini perancangan sistem mekanik secara umum tampak bawah. Desain perangkat lunak, software desain. Nah, ini adalah flowchart. Yang pertama, kita start, kemudian inisialisasi pin, menyambung akses point terhubung, maka akan mempersiapkan modul SIM800. Apabila tidak terhubung, maka akan kembali mencoba menyambung akses point. Jika akses point terhubung, maka SIM800 bisa digunakan. Ketika SIM800 ready, maka akan membaca pembacaan debit air, kemudian pembacaan kekeruhan air, yang ketiga pembacaan ketinggian air, kemudian menuliskan data dalam bentuk string, mengirim data terhadap server. Ketinggian air melebihi nilai yang ditentukan. Jika ya, maka akan mengirim notif SMS terhadap user. Jika tidak, maka akan kembali pengulangan pembacaan debit air, pembacaan kekeruhan air, pembacaan ketinggian air, terus menuliskan data dalam bentuk string, kemudian mengirim data terhadap server. Jika ya, ketinggian air melebihi nilai yang ditentukan, maka akan mengirim SMS terhadap user, kemudian selesai. Nah, ini pengujian keseluruhan sistem. Ini bisa dilihat, yang berwarna biru ini adalah grafik report ketinggian. Kemudian di sini ada berwarna kuning, yaitu grafik report kekeruhan. Yang ketiga ada grafik report arus. Grafik ketinggian ini dibedakan menjadi 3. Jika ketinggian air berada di ketinggian 2 cm, maka akan mengirimkan SMS siaga. Jika ketinggian air mencapai 4 cm, maka akan mengirim SMS berbentuk waspada. Dan jika ketinggian air melebihi dari 6 cm, maka akan mengirim status bahaya. Berikut sama juga ini grafik kekeruhan. Jika kekeruhan air berada di kondisi 70 NTU, maka akan mengirim SMS status siaga. Dan di sini ada grafik report arus. Grafik report arus ini ketika kecepatan air dalam 70 liter per second, maka akan mengirim SMS status siaga.
Nah, ini contoh hasil uji data sensor ultrasonik. Ketika ketinggian 2-3 cm maka akan status siaga. Bisa dilihat ini outputnya. Kemudian ini ketinggian 4 cm berstatus waspada. Ini output grafiknya, dan ketika ketinggian 6 cm maka akan mendapatkan notif status bahaya dan mengaktifkan buzzer. Nah, ini hasil uji coba data sensor water flow. Ketika kecepatan arus air berkisar 70-90 liter per second, maka akan mengirim status siaga. Dan berikutnya, jika ketinggian air melebihi 110 liter per second, maka akan mengirim status bahaya. Di sini hasil uji coba data sensor turbidity meter. Ketika kekeruhan mencapai 50-60% atau 60 NTU, maka akan mengirim notif SMS berbentuk siaga. Bisa dilihat ini outputnya, kondisinya 59. Sama ketika 61-75 NTU maka akan mengirim status waspada, dan jika melebihi 80% maka akan mengirimkan status bahaya. Ini video pengujian alat. Oke, kita coba dulu. Nah, kita buka. Nah, ini video ketika pengujian alat mendeteksi banjir bandang. Nah, ini air ini saya menggunakan air bubuk coklat. Nah, ketika ketinggian, kekeruhan, dan status kecepatan air berada di status bahaya, maka akan mengirim notif SMS dan buzzer akan nyala. Nah, ini berikut grafik report secara real time. Oke, ini ketinggiannya 6 cm, kekeruhannya 85, dan kecepatannya 100 lebih. Maka buzzer akan terus menyala. Oke. Lanjut, ini kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penelitian ini, prototipe atau model alat pendeteksi banjir bandang berbasis Internet of Things atau IoT. Sistem ini menggunakan microcontroller node MCU dan didukung oleh komponen lainnya. Peneliti menggunakan beberapa sensor, diantaranya sensor ultrasonik, sensor water flow, sensor turbidity, buzzer, dimmer, dan pompa air. Dalam sistem yang dibuat, data dari sensor dikirimkan ke internet untuk disimpan di website. Dalam sistem pendeteksi banjir bandang ini, sensor utama dari sistem ini adalah sensor ultrasonik, sensor water flow, dan sensor turbidity, yang dimana digunakan sebagai parameter untuk menentukan ketinggian debit air, kecepatan debit air, dan kekeruhan debit air sungai. Saran, prototipe atau model alat pendeteksi banjir bandang berbasis Internet of Things ini masih dalam sebuah tahap awal, belum mencapai sempurna, maka perlu meningkatkan dari fungsi dan fitur agar dimanfaatkan secara maksimal. Mungkin seperti penggunaan transmisi nirkabel saat pengiriman data real time. Walaupun jangkauan nirkabel tak terbatas dan dapat diakses di mana saja, namun tidak menutup kemungkinan data tidak diterima karena jaringan internet yang tidak stabil. Maka yang harus dilakukan yaitu memakai provider pendukung komunikasi data internet terbaik. Mungkin itu saja dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.